Soal fisika gelombang stasioner. Panjang dawai 3 meter dan ujungnya diikat tetap. Ketika digetarkan dengan sebuah sumber getar berfrekuensi 2 Hz terbentuk 5 perut dan 6 simpul. Tentukan A. Skema gambar gelombang. B. Letak perut kelima dari titik pusat alias ujung terikat dan dari sumber getar. C. Letak simpul ke-6 dari titik pusat atau ujung terikat dan dari sumber getar. D. Cepat rambat gelombang. Untuk menjawab yang A, skema gambar gelombang, kita akan buat dulu ya gambarnya seperti ini. Nah, ini dia. Ini adalah gelombang stasioner untuk dawai atau tali ujung terikat ya, di sebelah kirinya. Sebelah kirinya ini kan ujung terikat ya. Sumber getar kita letakkan sebelah kanan. S itu adalah simpul, P adalah perut. Sesuai dengan soal dikatakan terbentuk 5 perut dan 6 simpul. Berarti P5 dan S6 di situ ya, di sebelah kanan. Oke, paham ya? Nah, ini kita bisa langsung lihat nih berapa lambda ini yang terbentuk ini. Sampai dengan P5 ya, itu berapa lambda. Kalau S6 cukup mudah kan ya? Coba kita hitung dari S1 sampai 6 ini berapa lambda, berapa gelombang. Mulai 1, 2, setengah. 2 setengah lambda untuk S6 serta 1, 2 seperempat. 2 seperempat lambda untuk P5 ya. Pemahaman seperti itu penting untuk menjawab yang B dan C. Sekarang kita lanjut untuk yang B. Pertanyaan B, mencari letak perut kelima dari titik pusat ujung terikat dan kita untuk dari sumber getarnya nanti kita tinggal kurangi ya selisih antara L dengan P5. Kita akan hitung P5 dari S1-nya. Jika kita ingin menghitung secara langsung ya jarak perut kelima dari titik pusat sebelah kiri ini, kita bisa menggunakan yang tadi ya. Jadi berapa lambda dari S1 menuju P5. Coba sekarang kita hitung dulu berapa panjang gelombang ya dari ujung ke ujung dari S1 ke S6 karena terbentuknya sampai dengan simbol ke-6. S1 sampai S6 ini tadi dikatakan 1, 2, 2,5 lambda. Nah, 2,5 lambda itu berhadapan dengan L panjang dawainya. Ya, dari ujung ke ujung itu 2,5 atau 52 lambda sama dengan L. Sehingga lambda sama dengan 2/5L. Kita hitung lambdanya. Panjang gelombang lambda 25 dikali 3 meter. Sehingga diperoleh panjang gelombang sebesar 6/5 atau 1,2 meter. Nah, ini akan diperlukan untuk menghitung P5 maupun S6. Sekali lagi diingatkan jarak dari titik pusat ujung terikat kiri S1 menuju P5 itu kita hitung 1, 2 seperempat lambda. Kita bisa tulis di sini yang berarti P5 sama dengan 9/4 dikali 1,2 meter. Hasilnya adalah 2,7 meter. Kalau kita ingin menggunakan rumus ya, bukan berdasarkan grafik ya. Letak perut KN dari ujung terikat. Nah, kalau kita pakai rumusnya ya, letak perut KN dari ujung terikat itu rumusnya adalah kelipatan apa? Kelipatan ganjil dari lambda per 4 ya. Berarti 2N min 1 kali lambda per 4 dengan N adalah 5 ini ya. Jadi kita tulis dulu rumusnya mungkin ini PN gitu kan. Maka sama dengan P5 ya. 2 kali 5 kurang 1 ini kan ada 9 ya. 9/4 lambda itu sama dengan pekerjaan yang di atas. Yaitu letak perut kelima dari titik pusat atau ujung terikatnya adalah 2,7 meter. Nah, bagaimana kalau sekarang kita kembangkan pertanyaannya berapa jarak perut kelima dari sumber getar? Nah, kan berbeda kan ya. Kalau perut kelima dari ujung terikat, rumusnya udah ada. Nah, kalau dari sumber getar bagaimana? Sebelah kanannya. Itu tinggal kita selisihkan saja antara L ya. Antara L dengan P5 tadi ya. Jadi L panjang dawai dikurang P5. Panjang dawai kan 3 meter dikurang 2,7 meter. Sehingga jarak atau letak perut kelima dari sumber getar sebesar 0,3 meter. Kita lanjutkan dengan pertanyaan yang C. C letak simpul ke-6 dari titik pusat atau ujung terikat. Panjang gelombang
lambda sudah kita peroleh tadi ya di pekerjaan sebelumnya. Lambda sama dengan 1,2 meter. Berdasarkan grafik, simpul ke-6 ini sama dengan berapa lambda ini? Sama dengan 2,5 lambda. 2,5 lambda atau 5/2 lambda. Berarti letak simpul ke-6 dari titik pusat ujung terikat adalah S6 sama dengan 2,5 dikali lambda atau 5/2 dikali 1,2 meter sama dengan 3 meter. Nah, bagaimana kalau kita kerjakan berdasarkan rumus? Oke, rumusnya di sini rumusnya Sn sama dengan N min 1 kalikan lambda per 2. Ya. Oh ya, terkadang penjelasan mengenai rumus-rumus ini ya, mungkin ada perbedaan sedikit dengan apa yang disampaikan di sekolah atau di kelas. Di sini N-nya dimulai dari 1. Ya. Jadi misalkan root ke-1, root ke-2, root ke-3 dan seterusnya. Gitu. Jadi bukan yang dimulai dari N sama dengan 0. Tujuannya supaya memudahkan saja gitu ya. Jadi rumus dari letak root ke N ujung terikat 2N-1 atau kelipatan ganjil dikalikan lambda per 4. Sedangkan untuk rumus simpul ke N dari ujung terikat tentu ini juga dimulai dari N sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya. Rumusnya adalah simpul ke N sama dengan N-1 kalikan dengan lambda per 2. Oke, kita lanjutkan menghitung ya. Jadi S6 simpul ke-6 sama dengan 6 min 1 dikalikan lambda per 2. Dan hasilnya pun sama dengan perhitungan yang di atas, yaitu 3 meter. Dan sekarang kita juga akan menghitung bagaimana jarak atau letak simpul ke-6 dari sumber getarnya. Caranya sama saja kok, seperti menghitung letak root ke-5 dari sumber getar tadi, yaitu selisih antara L, panjang tali, dengan jarak yang ditanyakan, simpul yang ditanyakan. Berarti letak simpul ke-6 dari sumber getar adalah L dikurang S6, 3 meter dikurang 3 meter sama dengan 0 meter. Loh, kok 0 meter? Ya jelas dong, karena dikatakan di soal, ya kan? Dengan adanya sumber getar, maka terbentuk gelombang stasioner sejumlah berapa itu? Terbentuk 5 perut dan 6 simpul. Otomatis simpul ke-6 ini tepat berada di ujung atau mulut sumber getar sebelah kanan ya. Jadi wajar dong S6-nya tepat sama dengan panjang talinya. Paham ya? Sekarang kita yang pertanyaan berikutnya yang D, yaitu cepat rambat gelombang. Pertanyaan terakhir D, cepat rambat gelombang. Kita tinggal menggunakan rumus V sama dengan lambda kali F. Lambdanya sebesar 1,2 meter tadi. F-nya diberitahukan di soal sebesar 2 Hz. Ini. Ya, tinggal kita kalikan kalau begitu ya. Antara 2 Hz tersebut dengan 1,2 meter. Oke, jadi cepat rambat gelombang stasioner di atas sebesar 2,4 meter per second. Demikianlah pembahasan sebuah persoalan yang beranak ya, yang berbutir gitu ya, tentang gelombang stasioner dari sebuah dawai. Tentunya yang akan datang mungkin ada pipa organa, terbuka atau tertutup, ya kan? Oke, seperti itu. Jadi nggak susah kan ya? Enggak ya. Yang penting kita punya skill untuk menggambar ininya, gelombangnya aja. Ingat ya, kalau gelombang stasioner ujung terikat itu mengikuti sinus, ya, grafik sinus. Dimulai dari ujung terikat. Beda halnya kalau ujung bebas itu pasti dimulai dari cos. Dari apa? Dari bukan bagian dari ujung pusat ya, bukan dari nol ini, tapi dari atas gitu ya. Itu ciri khas ujung bebas. Dan otomatis kita akan mulai terbiasa kalau dawai ujung terikat ini tetap, maka awan itu pasti S1. Dan setiap S1, setiap simpul S1, S2 dan seterusnya itu mengikuti kelipatan setengah lambda. Paham? Jadi kita bukan sekedar menghafal rumus sebetulnya ya, tapi dari grafik itu sangat membantu ya. Pengertian grafik membantu memahami menjawab soal-soal B sama C di atas tadi. Yang ini sama ini terbantu dari gambarnya. Untuk perut, setiap perut ternyata itu memiliki kelipatan dari setiap 1/4 lambda ya.
Lebih tepatnya adalah kelipatan dari 1, 2, 1, 2, 3. Nah, kelipatan bilangan ganjil dari 1/4 lambda. Begitu caranya. Oke? Ya, sampai sini dulu.